Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Anissa Nurfajar Ramadhani dari Politeknik Negeri Semarang. Saya jurusan Teknik Elektro, prodi D3 Teknik Listrik, kelas LB2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian elektronika alat pendeteksi banjir menggunakan software Proteus dan CodeVision APR. Simak video selanjutnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih fungsi dari alat pendeteksi banjir ini. Fungsi dari alat pendeteksi banjir ini adalah untuk mengetahui apakah ketinggian level air atau debit air ini sudah mencapai pada level aman, peringatan, ataupun bahaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Microcontroller AVR atau Alpha and Vcord RISC Processor memiliki arsitektur 8-bit, di mana semua instruksi dikemas dalam kode 16 bit dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock, atau dikenal dengan teknologi RISC atau Reduced Instruction Set Computing. Secara umum, AVR dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelas, yaitu keluarga AT90SXX, keluarga ATmega, dan AT86RFXX. ATmega 8535 merupakan salah satu microcontroller 8-bit yang merupakan keluarga dari AVR. Maka ATmega 8535 juga menggunakan arsitektur RISC. Pada simulasi ini, kita menggunakan satu buah chip ATmega 8535. Resistor atau hambatan merupakan komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika. Pada simulasi ini, kita membutuhkan 3 buah resistor sebesar 330 ohm. LED atau Light Emitting Diode memiliki fungsi utama dalam dunia elektronika sebagai sinyal indikator atau lampu indikator. Di sini kita membutuhkan 3 buah LED dengan masing-masing warna hijau, kuning, dan merah. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat, atau disebut juga alarm. Pada simulasi ini, kita membutuhkan 1 buah buzzer. Saklar merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk memutus jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Fungsi saklar yang paling utama tentu saja untuk menyambungkan listrik dan terminal dengan perangkat elektronik dan sebaliknya. Pada simulasi ini, kita membutuhkan 3 buah saklar. Pada penjelasan sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang komponen-komponen real simulasi rangkaian elektronika alat pendeteksi banjir. Nah, sekarang kita akan melihat komponen-komponen pada simulasi rangkaian elektronika alat pendeteksi banjir ini pada software Proteus. Yang pertama ada ATmega 8535. Di sini ATmega 8535 memiliki 4 buah port dengan masing-masing memiliki 8 bit. Di sini ada port A, port B, dan port C. Selanjutnya ada resistor. Di sini resistor sebesar 330 ohm sebanyak 3 buah.
Di sini juga ada LED sebagai indikator. Ada LED berwarna hijau untuk indikator aman, tanda aman. LED warna kuning untuk penanda peringatan, dan LED berwarna merah untuk penanda bahaya. Di sini juga terdapat buzzer. Buzzer di sini berfungsi sebagai alarm. Alarm menandakan bahwa debit atau ketinggian air sudah mencapai batas maksimum atau dalam keadaan bahaya. Di sini juga supaya warga bisa mengantisipasi akan terjadinya banjir dan cepat-cepat mengevakuasi diri. Yang selanjutnya ada saklar sebanyak 3 buah, di mana saklar yang paling bawah untuk mengaktifkan tanda aman, saklar yang kedua untuk tanda peringatan, dan saklar ketiga untuk tanda bahaya. Pada penjelasan sebelumnya, saya telah menjelaskan apa saja komponen-komponen yang terdapat pada simulasi rangkaian elektronika alat pendeteksi banjir, di mana kita menggunakan chip ATmega 8535. ATmega 8535 yang terdapat pada Proteus ini tidak bisa diaktifkan jika kita tidak menggunakan blok kode program yang ada pada CodeVision AVR. Di sini kita akan membuat blok kode program pada software CodeVision AVR. Pertama-tama, kita akan new project terlebih dahulu. Lalu tekan OK dan pilih AVR 8. Lalu tunggu sebentar. Nah, di sini kita menggunakan chip ATmega 8535. Kita harus mencarinya dulu di bagian chip untuk menemukan ATmega 8535. Jika sudah ketemu, lalu kita menggunakan code 16 MHz. Lalu kita mengatur port yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan port A sebagai input dan port B sebagai output. Di mana port B yang saya gunakan sebagai output ada pada bit 1, 2, dan 3 juga 4. Lalu kita save dengan generate save and zip. Di sini kita memilih folder mana yang akan kita jadikan tempat untuk menyimpan kode program kita. Lalu kita menuliskan file nama pada tipe file.c. Di sini kita akan menyimpan file sebanyak 3 kali. Yang kedua, tipe file .png, yang ketiga .jpg. Lalu tekan OK. Selanjutnya di sini ada blok kode program otomatis yang telah jadi. Selanjutnya kita lihat ke bawah. Di bawah ada tulisan place your code here. Di sini kita bisa menaruh blok kode program yang telah kita tulis atau kita simpan sebelumnya. Di sini saya akan menghapus program otomatisnya terlebih dahulu dan mengganti dengan program yang telah saya buat. Di sini saya membuka file di mana program yang telah saya buat itu, blok kode program maksudnya, saya simpan. Kita copy lalu kita paste di software CodeVision AVR.
Selanjutnya kita build all project files, atau bisa kita compile terlebih dahulu lalu kita build the project. Build all project ini untuk mengetahui apakah project kita ada yang error atau tidak. Nah, di sini dituliskan no errors dan no warning, berarti program yang kita buat ini tidak ada error. Lalu tekan OK. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat blok kode program yang ada pada software CodeVision APR. Lalu, sekarang kita memasukkan blok kode program tersebut ke dalam software Proteus. Dengan cara kita klik 2 kali chip Atmega 8535. Lalu kita pilih program file, lalu pilih folder di mana kita menyimpan blok kode program pada software CodeVision APR sebelumnya. Tadi saya menamai programnya dengan nama Banjir. Oke, lalu kita klik, lalu tekan OK. Lalu kita bisa simulasikan Proteusnya. Di sini pada awal rangkaian saklar, ketiga buah saklarnya terbuka, di mana menandakan debit air atau ketinggian airnya belum mencapai batas aman, sehingga saklar paling bawah belum tertutup atau belum menandakan batas aman. Mungkin pada posisi ini debit air ini masih sangat rendah atau mungkin tidak ada air sama sekali. Terus yang kedua, jika saklar paling bawah tertutup dan lampu hijau menyala, maka menandakan bahwa debit air sedikit demi sedikit beranjak naik. Lalu mengaktifkan saklar pertama dengan indikator warna hijau, yang berarti air masih dalam keadaan aman. Yang kedua, jika saklar kedua sudah mulai tertutup, berarti debit air sekarang kian tinggi, dan sehingga mengaktifkan indikator berwarna kuning, di mana ini menandakan bahwa air sudah mencapai batas peringatan. Yang ketiga, jika saklar paling atas atau saklar terakhir tertutup, maka indikator LED merah akan menyala dengan terang dan berkedip-kedip, dan juga buzzer akan menyala atau mengeluarkan suara yang keras, menandakan bahwa debit air sudah mencapai level maksimum atau dalam batas bahaya. Di sini bisa menandakan bahwa warga harus cepat-cepat mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman lagi. Inilah rangkaian simulasi rangkaian elektronika alat pendeteksi banjir. Sekian penjelasan saya mengenai simulasi rangkaian elektronika alat pendeteksi banjir menggunakan software Proteus dan CodeVision APR. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.